Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom semuanya. Kami sungguh bersuka cita kita kembali bersekutu dalam program Mujizat Zaman Now. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini menyertai langkah dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran, kita mau meninggikan, kita mau memuji dan menyembah nama Dia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, memberkati setiap langkah kami Tuhan, sehingga di malam hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir ke dalam setiap kami, dalam setiap kami yang menonton ataupun kami yang hadir dalam mujizat zaman now ini Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Beserta kami malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita, kita menyembah Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku puji nama-Mu, ya Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
bagiku selalu baru. Di setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru. Di setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Bagi kami di surga, berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Pasti, saya pastikan aja duluan. Iya, kenapa? Karena akan diberkati. Semua orang akan diberkati pasti senang. Benar Bapak Ibu? Iya, kecuali kalau akan saya marahin, itu beda lagi. Ya, hari ini hari spesial. Kenapa Bapak Ibu? Karena karetnya 2. Oh bukan, itu itu nasi goreng. Ya, karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenapa ini penting? Ya Bapak Ibu, saudara tahu kenapa? Karena Tuhan pergi ke sorga untuk menyediakan istana. Istana loh Bapak Ibu, bukan RSSSS, bukan Bapak Ibu, tapi istana bagi kita di sorga. Iya Bapak, itu luar biasa. Iya, sedangkan di dunia aja kita perlu rumah. Apalagi kita nanti di surga untuk kehidupan yang kekal. Kita perlu rumah. Dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan istana bagi kita. Luar biasa ya. Cuma gak tahu gimana ya. Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ya relatif no meaning gitu. Tempat apa? Tempat lesehan. Tempat apa? Kalau bahasa Inggris lebih tajam, nanti kita lihat ini ya. Mansion disebut. Wow, istana itu. Jadi lebih mantap gitu. Iya, nanti kita lihat ayatnya. Ya, supaya kita buktikan bukan kata saya tapi kata ayat. Tapi sekarang kita buka dulu kisah saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ya, kisah seputar selebriti. Oh, bukan. Kebanyakan nonton televisi. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Ya, pagi-pagi harus ada ice breaking. Kalau enggak nanti saudara beku. Kisah 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sudah? Ini saya baca ya di depan ya. Sesudah ia itu apa? Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian, harusnya 2 malaikat gitu ya Bapak Ibu ya, lebih mantap. 2 malaikat yang berpakaian putih dekat mereka. Terus ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, katakan sama saya, orang Galilea. Ini ada artinya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan ya. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Katakan sama saya, dengan cara yang sama. Iya, nanti saya jelaskan juga. Dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya.
Jadi saya tadi minta diulang kata Galilea. Ya Bapak Ibu. Saudara tahu murid Tuhan Yesus ada berapa? Ya, murid inti 12. Tapi sebenarnya murid Tuhan Yesus yang lain itu lebih dari 12. Kenapa? Karena ada juga ayat berkata Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Tapi murid intinya itu 12. Kenapa 12? Karena itu mereka nanti akan disiapkan sebagai hakim bagi 12 suku Israel. Oke ya, jadi nggak sembarangan angkanya 12 gitu ya. Kok nggak 7, kok nggak 10 gitu. ya, murid Tuhan Yesus 12 karena nanti mereka akan menghakimi 12 suku Israel. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari 12 murid Yesus, saudara tahu, umumnya mereka adalah orang-orang Galilea. Jadi kalau orang-orang Galilea artinya mereka berasal dari sekitar Danau Galilea atau sekitar Danau Tiberias. Itu di sebelah utara Israel. Oke ya, utara. Sedangkan ada satu murid satu saja yang berasal dari Yudea. Yudea itu daerah dekat Yerusalem. Saudara bisa nebak siapa orangnya? Nggak tahu? Yudas Iskariot. Satu-satunya murid Yesus yang bukan orang Galilea, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Jadi pada masa itu nama orang itu banyak yang sama. Ya, Simon juga banyak, Yudas juga banyak, Maria juga banyak. Itulah sebabnya nama-nama mereka ditambahkan keterangan. Seperti Maria Magdalena, itu artinya Maria yang berasal dari kota Magda. Itu sekitaran Danau Tiberias, ada kota Magda. Demikian juga Simon si kusta, itu yang Simon yang pernah kusta gitu. Demikian juga Yudas Iskariot, artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Iya, dan kota Keriot adalah dekat kota Yerusalem, itu daerah Yudea. Jadi satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berasal dari Yudea itu hanya Yudas Iskariot. Sedangkan yang lainnya itu berasal dari Galilea. Makanya tadi saya minta kita sebut sama-sama Galilea. Karena saya akan jelaskan itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa emang ya Pak spesialnya tentang Yudea ini Pak, Yudas Iskariot? Saudara tahu? Siapa pengkhianat Tuhan Yesus? Yudas, jangan hanya Yudas Iskariot. Karena Yudas juga ada penulis kitab di ya kan? Iya, Yudas Iskariot. Yudas yang berasal dari kota Keriot. Ya. Kenapa dia sebagai pengkhianat? Karena dia satu-satunya yang berasal dari Yudea. Dan apa karakter orang Yudea? Orang Yudea merasa lebih rohani dibandingkan orang Galilea. Orang Galilea mereka anggap sebagai orang sekuler, orang duniawi. Sedangkan orang Yudea merasa dirinya lebih rohani. Kenapa? Bait Allah ada di Yudea. Saudara itu? Iya. Kalau saudara, ya mudah-mudahan saudara diberkati Tuhan bisa berangkat ke Israel. Ketika saudara dari Galilea, dari Danau Tiberias, jalan bis sampai akhirnya tiba di Yerusalem. Saudara akan melihat karakternya udah orangnya berbeda. Pertama orang Yudea itu pakai topi hitam gitu Bapak Ibu, topi hitam tinggi gitu ya, ya kayak topinya Presiden Amerika gitu Bapak Ibu, Abraham Lincoln gitu biasa tinggi itu, ya kan? Yang kedua jambangnya ada cabangnya, ada mereka buat itu Bapak Ibu, ya jambang itu ada kayak bercabang gitu Bapak Ibu, iya dipilin-pilin rambutnya, iya. Kalau orang Galilea nggak ada, nggak ada. Tapi ketika kita tiba di daerah Yudea mendekati Yerusalem, wah iya, mereka kesannya lebih rohani, baju hitam. Iya benar Bapak Ibu, iya, topi hitam, jambangnya ini ada cabang-cabangnya gitu Bapak Ibu, ada pilin-pilin gitu. Nanti saudara lihat di internet lah, supaya saudara tergambar kira-kira gambarnya kayak gimana. Oke ya, iya. Jadi orang Yudea itu merasa lebih rohani, sebab bait Allah ada di daerah Yudea dan itu di Yerusalem. Oke, sehingga orang Yudea itu menganggap remeh orang Galilea. Jadi itu sudah karakternya mereka. Karena mereka menganggap kami lebih rohani. Siapa lu? Iya, lu duniawi, kita dong rohani. Gitu loh Bapak Ibu. Itulah sebabnya di bawah sadarnya Yudas, dia pasti sudah menganggap remeh Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain.
Tuh, saudara itu saya arahnya ke arah situ nanti. Iya, jadi di bawah sadarnya dia sudah menganggap remeh murid yang lain karena berasal dari Galilea. Tuhan Yesus juga berasal dari Galilea. Nazaret itu dari Galilea. Oke, Bapak Ibu ya, iya. Dan yang kedua, dia yang paling memungkinkan kong kali kong dengan para imam untuk mengkhianati Yesus. Kalau murid yang lain, 11 murid lain yang berasal dari Galilea, oh boro-boro dekat kepada imam. Kelihatan aja dari jauh, pergi kamu orang kafir, pergi kamu orang sekuler. Iya, iya. Jadi kalau orang Galilea mendekati orang Yudea, itu akan diusir karena mereka dianggap tidak rohani. Gitu, ayo. Ya kayak saudara lah, ya tiba-tiba ya saudara suka ke gereja rajin gitu, tiba-tiba didekati orang yang suka dugem gitu, yang suka hidup malam gitu, kan ini orang arah. Iya kan, walaupun itu teman saudara, mungkin satu alumni gitu ya. Ini udah lain dunianya gitu ya. Ya kan, iya. Hal yang sama juga dengan ketika orang Galilea datang mendekati orang Yudea, mereka akan diusir. Kamu gak level. Oke, Bapak Ibu, itulah sebabnya hanya Yudas yang bisa mendekat kepada para imam untuk mengkhianati Yesus. Murid yang lain tidak bisa. Mereka orang Galilea dan logatnya juga kelihatan ketara. Seperti saudara lah. Saudara kalau dengar orang Batak yang baru keluar dari ya BTL Batak langsung gitu, saudara kan dengar suaranya pasti beda. Logatnya pasti, saudara pasti tahu. Atau yang baru keluar dari Chunko gitu ya, dari Hong Kong gitu ya, saudara pasti langsung tahu. Ya kan, ngomongnya pelok-pelok gitu kan. Iya, orang Batak juga ngomongnya kayak petasan gitu kan. Iya kan. Iya, gitu. Langsung ketahuan. Hal yang sama juga dengan orang Galilea. Ketika mereka berbicara, orang langsung tahu ini orang Galilean. Lain logatnya. Oke, Bapak ya. Oke ya. Nah, jadi dari karakter itulah sehingga hanya satu murid yang berpotensi untuk mengkhianati Tuhan Yesus, dan itulah Yudas Iskariot. Ditambah lagi dia suka mencuri uang mata duitan. Ah, udah komplit itu. Komplit itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, karena firman Tuhan juga berkata, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Oke, iya, makanya ketika orang cinta uang, saudara hati-hati. Kalau ngomongin duit, siang, pagi, siang, hati-hati Bapak. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oke, iya. Karena itulah hanya Yudas Iskariot yang punya potensi untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Yang murid yang lain tidak punya potensi. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, $1 juta. Pak, Tuhan Yesus tahu enggak Yudas itu akan menjadi pengkhianat? Oh tahu, tahu dong, dia maha tahu. Lihat di manusia juga dia tahu. Orang berbicara, orang Farisi berbicara ke dia udah tahu hatimu itu, iya kan? Iya, tahu. Tapi kenapa diizinkan jadi murid Yesus? Karena itu juga bagian dari program Yesus. Agar Yesus dihianati, agar Yesus akan mati menebus dosa kita. Amin. Iya, dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi harus tergenapi, jadi harus ada pengkhianat. Oke? Iya dong. Nah, yang kedua tadi saya akan jelaskan adalah caranya sama. Sebagaimana Yesus naik ke surga, hal yang sama juga akan terjadi pada saat Yesus nanti akan datang kedua kali. Amin. Coba kita lihat Zakaria 14 ayat 4 sampai dengan 5. Wah, luar biasa nih. Zakaria. Zakaria 14 ayat 4 sampai 5. Nah, ini saya bacakan. Pada waktu itu kakinya, itu berarti Allah ini ya. Kaki Allah atau kaki Yesus akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 5-nya terakhir.
Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Coba ayat 5-nya. Lalu Tuhan Allahku akan, scroll Bu, naikkan kata. Saya bagian akhirnya ya saya baca. Coba scroll Bu. Ya. Lalu Tuhan Allahku akan datang. Jadi Yesus akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. Jadi Yesus nanti datang kedua kali, tidak sendirian. Bersama-sama dengan orang kudus. Siapa orang kudus itu? Itulah orang Kristen. Orang yang telah dikuduskan. Jadi ayat ini menggambarkan kelak pada akhir zaman kita akan mengalami pengangkatan lebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak diangkat bagaimana Yesus bersama-sama datang? Benar Bapak ya? Lah iya dong. Oke. Jadi mengalami kita pengangkatan. Oke. Pengangkatan baru nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan datang turun ke bumi. Dan itu adalah pada saat orang Israel sedang mengalami kondisi yang kritis. Karena segala bangsa akan mengepung dan akan menghancurkan orang Israel. Tanda-tandanya sekarang ini sudah kelihatan. Saya lihat itu, Israel itu kayaknya kayak jadi musuh bersama gitu ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Seakan-akan mereka itu kayak gimana, nggak ada kemanusiaan, bombardir itu ya, tempat itu ya. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Selalu melihatnya ujungnya. Mereka orang-orang itu nggak ngelihat kenapa mereka lakukan itu. Nah penyebabnya seringkali dilupakan orang. Padahal kan ada penyebabnya sebelumnya kan. Seringkali nggak dilihat orang, ya biarin aja. Iya ya. Jadi memang itu sudah kondisinya. Pada akhir zaman nanti segala bangsa akan mengepung Israel dan akan membinasakan Israel. Tetapi pada saat itulah Tuhan Yesus turun bersama-sama dengan kita untuk menyelamatkan orang Israel. Pada saat itulah mereka akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Iya dong. Pada saat kondisi mereka udah rawan, udah kritis, akan dibinasakan oleh segala bangsa. Tiba-tiba Tuhan datang. Apa nggak mau mereka harus percaya. Oh iya benar, ini juru selamat. Iya kan? Lah iya dong. Kayak saudara juga kalau kondisi kritis saudara, tiba-tiba ada teman saudara yang nolong. Kalau saudara bilang, oh ini yang paling baik teman saya. Sekarang baru kelihatan. Dia sebenarnya yang paling baik, yang menyelamatkan karirku, usahaku, hidupku. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, pada saat itu mau gak mau kita harus ngakui. Orang Israel juga pada waktu itu mau gak mau ya harus ngakui. Yesus adalah juru selamat. Jadi kalau kondisi kepepet gitu ya, itulah yang terjadi. Ya oke, lanjut. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Oh iya, pada saat Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka, pada saat itulah tergenapi ucapan Tuhan Yesus. Iya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi pada saat itulah orang Israel akan mengucapkan kalimat ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa? Pada saat itulah Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka. Gitu. Oke ya. Jadi harus kondisi kritis gitu baru mereka akhirnya terbuka mata mereka. Oh iya benar, Yesus sebagai juru selamat. Iya kan? Padahal selama 2000 tahun mereka menolak Yesus. Iya. Banyak orang berpikiran di luar sana, orang Indonesia, pikiran orang Israel itu sama dengan Kristen. Tidak. Kristen itu agama minoritas di Israel. Iya, Yudaisme yang mayoritas. Benar ya? Tapi nggak tahu ya, udahlah. Dugaan orang pikirnya Israel adalah sama dengan Kristen. Oh beda. Beda. Justru orang Israel menolak Tuhan Yesus. Ya? Iya, iya. Tapi lihatlah luar biasanya. Di saat masalah itu justru itu menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena lewat penolakan orang Israel, ayat ada berkata, lewat penolakan orang Israel, maka keselamatan tiba kepada bangsa-bangsa lain. Tiba kepada kita. Kalau orang Israel nggak menolak, mungkin nggak nyampe juga sama kita keselamatan Yesus. Lah iya dong, ayat berkata demikian. Itu berdasarkan ayat, bukan kata saya. Iya, karena penolakan orang Israel lah, maka keselamatan tiba kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk juga kita hari ini. Oke,
Jadi Allah itu luar biasa. Masalah bisa dibuat menjadi berkat bagi kita. Iya kan? Pengkhianatan Yudas terkesan jahat kan? Tapi justru lewat pengkhianatan itu Yesus disalibkan. Kalau Yesus nggak disalibkan, siapa yang menebus dosa kita? Iya kan? Jadi Tuhan itu luar biasa. Mengatasi masalah, membuat masalah bisa menjadi berkat bagi kita. Karena itulah bagi kita tetaplah mengucap syukur senantiasa. Justru juga pada saat masalah. Kenapa? Karena jangan-jangan di balik masalah itu Tuhan akan memberkati kita. Gitu loh Bapak Ibu. Oke? Iya. Karena Tuhan bisa membalikan masalah menjadi berkat. Sama juga seperti Yusuf. Masalah enggak Bapak Ibu? Dia dibenci oleh abang-abangnya. Oh masalah dong. Masalah enggak dia dibuang ke sumur? Oh masalah dong. Masalah enggak ketika dia dijual sebagai budak ke Mesir? Oh masalah itu. Gila abang tega menjual adiknya. Rasanya kita gak sejahat itu Bang. Ada nggak di antara saudara punya pikiran menjual adik saudara? Enggak kan? Nah ini masalah kan? Wih gila abang-abangnya sangat benci kepada dia. Sampai adiknya sendiri dijual sebagai budak kan? Gila kan? Tapi justru lewat itulah Tuhan bisa memakai. Sehingga Yusuf bisa tiba di Mesir. Dan suatu ketika bisa menjadi perdana menteri di Mesir. Benar? Coba kalau nggak dibuang abangnya, bisa jadi perdana menteri di Mesir? Nggak bisa. Boro-boro jadi perdana menteri. Jadi tiba di Mesir aja belum tentu. Benar Bapak Ibu? Nah itu kan luar biasa kan. Jadi masalah bisa dibuat Tuhan jadi berkat. Tuh. Jadi dalam kehidupan kita juga demikian. Apapun masalah kita, Tuhan bisa membuat kita menjadi berkat. Tuh. Jadi karena itulah Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Oke. Coba sekarang. Apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Wah. Ini sekarang kita lihat ya. Nanti saya minta ada bahasa Inggrisnya Bu ya. Untuk bisa mantap bahwa Tuhan itu naik ke surga bukan hanya sekedar menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat kita bisa disediakan tanah kosong doang. Ini kita disediakan istana loh. Iya, bahasa Inggrisnya lebih tajam. Ya, Yohanes 14 ayat 2 sampai 6. Nih. Saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 6. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, bentar. Karena sekarang banyak ada ajaran-ajaran yang progresif atau segala macam. Surga itu tidak nyata. Ketika kita happy, sukacita, oh disitulah surga. Oh enggak, ini nyata, ada tempat. Benar Pak Ibu? Jadi ngomong jelas tempat. Nah, jadi bukan perasaan. Bukan anggapan, oh surga itu hanya perasaan kita. Ketika kita sukacita, oh surga. Oh enggak, ini tempat. Oke, jadi itu tidak sesuai ajaran Kristus. Jangan saudara terima ya. Ya, karena surga adalah tempat. Nah, jelas itu. Karena banyak ajaran yang lain-lain yang aneh-aneh gitu. Ya, oke ya. Iya, supaya tegas. Jangan saudara diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kalau saudara nggak tahu itu tempat, benar juga ya. Bahkan surga katanya di telapak kaki ibu. Di telapak kaki ibu ada surga. Iya ya. Ya lanjut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat ya surga ya. Jadi jangan tergoyahkan saudara dengan ajaran di luar sana. Oke. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, ya. Nah ini bahasa Indonesia menyediakan tempat ya. Nanti bahasa Inggrisnya boleh dibuka ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, tempat lagi diulang tempat-tempat ya, bukan perasaan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kita tahu. Kita tahu. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, Thomas ya, Thomas Simon Junta. Oh bukan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Jadi pertama saya ingin katakan, satu, surga itu bukan perasaan. Oke, tapi tempat. Oh, jelas itu ya. Jadi jangan saudara tergoyahkan oleh angin di luar sana, pengajaran di luar sana. Itu satu. Yang kedua, kita tahu jalan ke surga. Tuh, luar biasa. Kita tahu.
Bagaimana kita tahu? Karena kita di dalam Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jelas aja kita tahu. Karena kita di dalam jalan itu. Kita di dalam Yesus yang adalah jalan ke surga. Oke? Ya tahu kita. Iya. Kalau orang di luar sana nggak tahu. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Karena mereka nggak di dalam Yesus. Lah kita sudah di jalan. Udah di dalam Yesus. Ya pasti tahunya. Iya kan? Iya, jadi sekali lagi ada dua hal yang saya ingin katakan. Satu, surga itu adalah tempat, bukan perasaan. Bukan perasaan bahagia, tapi tempat benar-benar. Yang kedua adalah kita tahu jalan ke situ. Nah sekarang versi bahasa Inggrisnya, itu bukan sekedar tempat. Nih, Ibu Odi sudah nampilkan. Coba Bu, di blog many mansions. Ibu, di blog Bu, supaya orang-orang langsung, ya itu, ya mulai dari situ, klik, terus. Tuh, saudara lihat itu, many mansion, banyak istana. Mansion artinya apa? Istana. Tuh, bukan sekedar tempat. Kalau tempat itu bisa cuma sekedar ruangan aja. Ini mansion, istana. Tuh. Jadi banyak kali Alkitab bahasa Inggris lebih tajam gitu Bapak ya. Nggak tahu saya gimana itu. Iya, mention kan? Tuh, mention kan? Iya, jadi istana. Benar kan Bapak Ibu? Istana kan? Ya, iya mention benar ya Pak ya. Mention istana ya Pak ya. Nah, istana. Iya kan? Jadi bukan kata saya, kata ayat. Cuma versi bahasa Inggris. Oke ya? Iya, banyak loh, banyak istana. Iya, saudara nanti tetangga saya atau enggak ya? Jadi banyak istana ya. Jadi bukan lapangan terbuka gitu. Banyak orang Kristen ngumpul doang. Oh enggak, istana. Ada istana. Wih, mantap. Keren ya. Iya, jadi Tuhan Yesus pergi ke surga bukan meninggalkan kita tapi untuk menyediakan istana bagi kita. Amin. Tuh. Oke ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menyediakan istana bagi kita. Kalau tempat itu sudah ada, sudah tersedia, maka Tuhan akan datang menjemput kita. Menjemput ya. Oke Bapak Ibu, jangan pergi sendiri, nyasar nanti. Nyasarnya ke neraka. Ya pasti kita tidak nyasar kalau Tuhan Yesus menjemput. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berasal dari surga. Tahu. Jadi kalau saudara juga kalau mau ke Bekasi, dijemput oleh orang Bekasi, pasti sampainya. Jangan sampai orang ya mau ke Bekasi dijemput oleh orang Pluit. Oh itu bisa nyasar. Bisa nyasar itu ya. Nyasar. Lah hal yang sama juga dengan ini. Secara kerohanian Yesus berasal dari surga. Kalau Yesus menjemput kita, maka kita dipastikan kita sampai ke surga. Tapi kalau saudara pergi sendiri, bisa nyasar ke neraka. Oke Bapak ya. Oke. Iya. Nah, kita nanti akan dijemput Tuhan pada akhir zaman. Pak, kalau orang mati sebelum akhir zaman gimana Pak? Ya, itu Tuhan juga menjemput kita. Oke Bapak Ibu ya. Iya Tuhan menjemput kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan ketika masih hidup juga, Tuhan pergi. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya, penghibur kita. Tapi nggak tahu gimana. Orang baca ayatnya dari mana? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Orang berpikir Roh Kudus itu sebagai penghakim kita. Oh kamu dosa. Oh kamu terkutuk. Kamu melakukan kesalahan. Oh kamu mengalami hukuman ini. Seakan-akan Roh Kudus itu mereka ubah sebagai hakim. Salah itu. Kenapa Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur? Saudara baca di kamus apa arti penolong, apa arti penghibur. Oke ya, penolong itu kalau kita ada masalah ditolong. Penghibur akan menghibur kita ketika kita susah. Bukan lagi menghakimi kita. Nggak tahu itu gimana itu ayat. Orang pendeta bisa menafsirkan Roh Kudus sebagai menunjukkan dosa-dosa kita. Di mana lagi? Iya kan, banyak yang keliru. Ya udahlah tuh, urusan mereka lah tuh. Oke. Jadi kita tahu jalan ke surga ya. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Bahkan Yesus adalah pintu disebut. Benar Bapak Ibu ya? Ada ayat lain disebut pintu. Artinya apa bagi kita itu? Yesus adalah jalan, Yesus adalah pintu. Apa artinya? Artinya orang Kristen tidak pernah mengalami jalan buntu.
Nah iya dong, pintunya Yesus, jalannya Yesus, kita di dalam Yesus, ya pasti terbuka terus jalan. Pintunya terbuka terus, benar kan? Gak ada jalan buntu. Iya, lah Yesus pintu, Yesus jalan. Bagaimana mungkin kita bisa ngalami jalan buntu? Gak mungkin kan? Lah iya. Makanya mantap banget kita tuh. Oke ya, Yesus adalah jalan ke surga. Oke. Nah, Roh Kudus, Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selamanya. Oke, iya. Jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Iya, haleluya. Ya, saya lompatin aja ayatnya. Harusnya ada baca ayat, tapi nggak usah. Coba, baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 16 ayat 18. Singkatlah. Sebenarnya nanti saya saat khotbah Pentakosta saya ingin membahas tentang Roh Kudus lebih banyak gitu Bapak Ibu ya, lebih dalam. Nih, aku itu siapa? Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong itu Roh besar berarti Roh Kudus itu, supaya Ia Roh besar berarti Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara tahu, hanya orang Kristen yang punya Roh Kudus. Tidak ada orang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam orang yang Maha Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Dan manusia bisa Maha Kudus ketika dibasuh oleh darah Yesus. Iya, kalau orang berkata kita harus kudus pikiran, perkataan dan perbuatan, saudara terbatas kekudusannya. Iya Bapak Ibu, iya. Tetapi ketika kita dikuduskan oleh darah Yesus, wow, itu Maha Kudus. Dan itu dibuktikan dua hal. Satu, Roh Kudus mau turun atas kita dan menjadikan kita baik Roh Kudus. Yang kedua, bukti kedua adalah kita berani datang ke tempat Maha Kudus di tata Allah. Iya, itu menjadi dua bukti yang tidak terbantahkan bahwa orang Kristen bukan hanya sekedar kudus, tapi Maha Kudus. Oke, terus lanjut. Tadi udah selesai belum? Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu kan. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita yatim piatu. Terus kedua, berikutnya. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Ini banyak pertanyaan orang ya. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Kita lihat aja pada saat Tuhan Yesus berdialog dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus berdialog dengan murid-muridnya juga bertanya tentang akhir zaman. Jadi kita bisa belajar dari jawaban Yesus. Ini jawaban yang paling valid, yang paling akurat. Ya, oke. Coba kita lihat Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Inilah. Jadi murid-muridnya sudah bertanya tentang akhir zaman. Oke Bapak Ibu ya. Lihat jawaban Yesus, itulah jawaban harusnya yang diterima oleh orang Kristen. Bukan apa kata dunia, ada orang ini, mungkin ini. Kan banyak kan orang ketipu kan. Iya, beberapa waktu yang lalu banyak orang berkata ini akan akhir zaman, ini percaya ini. Di Amerika juga sama, David Kores gitu. Iya. Sampai orang bisa mati gitu Bapak Ibu ya. Aduh. Iya. Lihat sekarang jawaban Yesus apa? Matius 24 ayat 36. Nih saya bacakan ya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Yesus saja tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi hanya Bapa sendiri yang tahu. Makanya orang Kristen jangan sok tahu. Yesus saja nggak tahu. Siapa kita kok sok-sok tahu? Ya benar. Ya Yesus aja bilang nggak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Tuh. Kok ada orang-orang yang sok tahu? Ya, kita pokoknya Alkitab ini standar kebenaran orang Kristen. Jadi percaya saja kepada Alkitab, bukan apa kata pendeta atau kata siapapun. Oke Bapak Ibu ya. Ya, karena Tuhan Yesus aja nggak tahu.
Ya, sekarang kita baca Wahyu 16 ayat 15. Nah, ini banyak sekali ditafsirkan salah oleh orang. Wahyu 16 ayat 15. Haleluya. Wahyu 16 ayat 15 sudah? Nih. Lihatlah, aku ini siapa? Yesus datang seperti pencuri. Iya. Katakan sama-sama saya, pencuri. Nanti saya akan jelaskan tentang pencuri ini. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Oke, Bapak Ibu, lihat. Banyak kali orang berpikir Yesus datang sebagai pencuri kan, tapi nggak tahu gimana orang berpikir menerjemahkannya apa? Tuhan Yesus segera datang. Dan ternyata setelah 2000 tahun, kok Yesus gak datang-datang ya? Karena apa? Karena mereka salah menafsirkan Yesus datang sebagai pencuri. Mereka seakan-akan berpikiran Yesus datangnya segera. Beda itu Bapak Ibu. Pencuri datangnya segera atau tiba-tiba? Nah itu dia. Kuncinya kata pencuri ini. Pencuri datang tiba-tiba, bukan segera. Jadi Yesus juga datangnya tiba-tiba, bukan segera. Beda kata segera datang dengan tiba-tiba datang. Kalau diterjemahkan menjadi segera datang, maka orang Kristen akan bingung. Kok segera datang, kok udah 2000 tahun gak datang-datang. Karena ngartiinnya beda. Makanya kata kuncinya adalah pencuri. Pencuri bukan segera datang, tapi pencuri tiba-tiba datangnya. Jadi Yesus datangnya tiba-tiba, bukan segera datang. Oke, jadi yang tidak terduga oleh manusia, tidak terduga oleh kita. Jadi datangnya tiba-tiba, itu satu. Jadi pencuri datangnya tiba-tiba ya, bukan segera datang kan? Iya, makanya kita benar. Jadi kata kuncinya pencuri. Datangnya bukan segera, tapi datangnya tiba-tiba. Yang tidak terduga oleh kita. Benar? Yang kedua, apa ciri pencuri? Mengambil yang berharga dan yang kecil. Nggak mungkin pencuri datang bawanya kulkas. Itu rada-rada itu. Atau spring bed. Waduh besar banget. Apalagi datangnya naik motor. Itu orang-orang rada-rada itu. Iya kan? Iya. Pencuri datangnya yang kecil tapi berharga. Contohnya handphone, contohnya perhiasan. Batu berharga, benar Bapak Ibu ya? Kecil tapi berharga. Bukan yang gede tapi gak berharga. Spring bed, waduh gimana? Ya kan? Ya pencuri ngambilnya yang kecil dan berharga. Dan itu menuju kepada siapa? Orang Kristen. Kawanan kecil dan berharga di mata Tuhan. Sebagai biji matanya. Setelah itu makanya kata kuncinya pencuri. Jadi yang diambil kecil tapi berharga. Oke, kita kan bukan mayoritas. Kawanan kecil kan? Nah itu dia. Jadi pencuri datangnya yang ngambil yang kecil tetapi berharga. Kenapa ya Tuhan selalu menggambarkan kita sebagai biji mata, bukan sebagai hati? Saudara tahu nggak? Saudara tahu enggak? Pernah bertanya-tanya dalam hati? Ya seperti orang Kristen kritis lah. Pokoknya gitu Bapak Ibu. Kenapa Tuhan selalu menggambar kita sebagai biji matanya? Bukan seperti hatinya. Saudara tahu enggak? Saudara tahu? Ini jawabannya. Daerah yang paling banyak perlindungan di tubuh kita adalah mata. Coba. Kalau jantung apa perlindungan? Tanya tulang rusuk. Hati tanya tulang rusuk. Benar kan? Iya kan, perlindungan hati atau jantung kan tulang rusuk kan. Coba mata, banyak banget perlindungannya. Dari air ada bulu mata. Ada bulu mata di sini. Ada alis mata. Ada tulang mata. Mata kan gak ada yang nonjol kan. Nanti kejurut matanya jadi bonyok. Benar Pak ya? Ada tulang mata dulu kan. Jadi melindungi kita terbentur. Oke. Demikian juga kalau ada air hujan atau air mata. Ya air hujan lah. Ini ada bulu mata kan. Alis mata kan. Ada bulu mata. Ada air mata lagi. Jadi perlindungannya udah banyak sekali. Coba kita hitung aja. Tulang mata 1. Alis mata 2. Bulu mata 3. Air mata 4. Betul kan ya? Iya kan? Kelopak mata, kedip-kedip gitu kan. Kalau silop, gitu kita kan. Nah, 5 tuh. Tuh, ada 5 perlindungan.
Luar biasa kan? Kalau jantung cuma satu, tulang rusuk. Ya kan, hati kan cuma tulang rusuk kan? Artinya apa bagi kita? Artinya perlindungan Tuhan berlapis-lapis dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa. Kita biji matanya, bukan hatinya. Jadi itu alasannya Bapak Ibu. Iya, itu. Banyak sekali yang perlindungan mata kan? 5 loh. Udah aja tuh. Jantung, hati cuma satu, tulang rusuk. Cuma tulang rusuk. Itu juga berlubang-lubang, bercelah-celah gitu kan. Iya kan? Bukan tulang utuh kan? Jadi kalau ditusuk bisa tembus itu. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya. Coba kalau tulang utuh. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa bungkuk gitu kan? Iya. Orang kaku tulang. Ini kan makanya dibuat celah-celah. Tapi kelemahannya ditusuk pisau bisa tembus jantung. Iya kan? Iya, bukan tulang utuh kan? Ya. Mata ini mantap banget. Ada 5 perlindungan loh. Wow. Iya kan? Iya, ada tulang mata, ada alis mata, ada bulu mata, ada air mata, ada kelopak mata tuh. Banyak sekali. Jadi itulah jadi gambaran orang Kristen, umat Tuhan, anak Tuhan, perlindungan Tuhan berlapis-lapis dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa kan? Oh, iya. Sekarang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak tahu, tetapi kita diwajibkan harus tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda. Ya Bapak Ibu, seperti saudara lah. Kalau lihat langit hitam, saudara lihat tandanya apa itu? Akan hujan, tapi persisnya saudara hujan, saudara nggak tahu. 5 menit lagi, 10 menit lagi, setengah jam lagi, saudara nggak tahu kan? Tapi tanda-tandanya akan hujan, tahu kita. Hal yang sama juga dengan kedatangan Tuhan. Kita tahu Tuhan akan datang, tapi itu tanda-tandanya. Tapi kapannya persis kita nggak tahu. Ya sama lah kira-kira gitu. Oke ya Pak Ibu. Ya kan, hujan kita tahu akan hujan ntar lagi. Tapi sebentar lagi berapa menit lagi nggak tahu kita kan. Iya kan, sama kan. Kedatangan Tuhan juga begitu. Kita tahu tanda-tandanya, tapi persisnya kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Oke Bapak Ibu ya, paham ya? Ya kira-kira demikian. Coba kita baca deh. Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Jadi wajib orang Kristen tahu tanda-tandanya. Tapi tidak persis tahu kapannya. Menitnya, jamnya, nggak tahu. Harinya, nggak tahu kita. Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Nih saya bacakan. Yesus berkata pula kepada orang banyak. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Nah ya kan, ada datang hujan kan? Ya kita juga tahu kan, oke. Segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Ayat 56. Terakhir. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi menilai zaman ini atau akhir zaman. Benar? Jadi orang Kristen harus tahu. Tapi tanda-tandanya. Oke, bukan persisnya. Waktunya, harinya, jamnya, menitnya. Enggak tahu kita. Oke, sama seperti hujan. Saudara juga enggak tahu kapan persis ketika ada lihat awan gelap. Kapan hujannya nggak tahu kita. Tapi akan hujan, yes, benar. Hal yang sama juga kedatangan Tuhan, kita tahu, yes akan datang. Tetapi persisnya, harinya, jamnya, menitnya kita tidak ada yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak ada yang tahu, tidak tahu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, ada satu lagi tanda lagi. Matius 24 ayat 14 dan ini menjadi ayat terakhir kita ya. Tanda kedatangan Tuhan. Oke. Ya, ini tanda kedatangan Tuhan. Kata ayat, bukan kata saya. Salah satu tandanya Matius 24 ayat 14. Ini saya bacakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Katakan dengan sama, seluruh dunia. Ya, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara pernah bertanya-tanya, nak, kenapa ini menjadi ciri kedatangan Tuhan? Saudara pernah bertanya-tanya, nah? Saya ajak ke saudara itu kritis. Iya juga ya. Kenapa yang menjadi tanda? Saudara tahu kenapa? Karena ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, semua mendengar tentang Yesus, maka itu menjadi pilihan orang. Apakah mereka percaya
atau tidak. Ketika mereka percaya, mereka selamat. Ketika mereka tidak percaya, mereka akan dihukum. Oke, jadi seluruh dunia diberikan kesempatan yang sama untuk peroleh keselamatan. Tapi kalau seandainya Injil tidak diberitakan sampai ke seluruh dunia, nanti orang akan protes kepada Tuhan. Tuhan, saya belum pernah dengar Injil. Tuh, iya kan? Saya belum pernah dengar Injil. Nggak adil dong saya dihukum. Hukum selama-lamanya loh Bapak Ibu ya. Iya kan? Akhir zaman kan selama-lamanya itu. Iya kan? Nggak adil dong saya dihukum. Loh, saya belum pernah dengar Injil. Ya kan? Saya belum pernah dengar Injil. Tapi ketika seluruh orang, seluruh dunia telah mendengar Injil, nggak ada lagi alasan. Saya nggak pernah dengar Injil. Itu hanya keputusan Anda. Apakah saudara percaya atau tidak? Gitu Bapak Ibu. Kalau saudara percaya, saudara selamat. Kalau saudara nggak percaya, ya dihukum. Nggak selamat. Jadi nggak ada alasan untuk orang berkata, aku belum pernah mendengar Injil. Makanya ayat berkata seluruh dunia, sehingga hanya tinggal keputusan kita. Apakah kita percaya kepada Injil atau tidak? Apakah kita percaya kepada Yesus atau tidak? Kalau kita percaya, kita beroleh kehidupan yang kekal di surga. Kalau kita tidak percaya, maka kita dihukum. Jadi adil Allah ya. Fair kan? Fair. Gak ada lagi protes. Saya belum mendengar Injil. Gak ada lagi alasan. Ya kan? Iya, jadi seluruh dunia itu fair dibuat Allah. Jadi orang harus mendengar Injil. Jadi ketinggal keputusan mereka. Apakah mereka percaya atau tidak. Oke, paham Bapak Ibu? Jadi salah satu tandanya adalah Injil harus diberitakan ke seluruh dunia agar keselamatan didengar seluruh dunia. Tinggal keputusan orang itu, apakah orang itu percaya atau tidak. Kalau mereka percaya, mereka akan beroleh kehidupan kekal di surga. Tapi ketika mereka tidak percaya, bye-bye, sayonara. Selama-lamanya loh Bapak Ibu. Makanya Allah itu adil banget. Karena hukuman selama-lamanya. Hidup selama-lama, hukuman juga selama-lamanya. Kan gawat kan? Makanya alam fair. Berita keselamatan harus sampai ke seluruh dunia. Harus semua orang mendengar. Supaya semua orang bisa memutuskan beroleh keselamatan atau tidak. Oke, Bapak, saya simpulkan khotbah kita. Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita, tapi untuk menyediakan istana bagi kita di surga. Selama Tuhan Yesus di surga, kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur kita. Penolong dan penghibur kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus bukan mengorek-ngorek dosa kesalahan kita, enggak. Tuhan Yesus tinggal di surga sampai Roh Kudus selesai memulihkan segala sesuatu. Jadi pemulihan itu oleh Roh Kudus. Nanti saat Pentakosta saya akan khotbahkan. Yang pernah dihilangkan iblis akibat dosa dimulai pada saat Pentakosta. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita angkat pujian
El Shaddai. Dan kiranya pujian, doa dan malam hari ini menjadi berkat untuk kami di malam hari ini, dan esok hari kami bangun dalam keadaan yang penuh sukacita untuk terus mencari Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai.